identitas, dan tujuan pembuatan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang kasus permasalahan permintaan dan penawaran yang terjadi di warung jajan 2 ini. Nah, saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Hasil observasi lingkungan, video singkat wawancara, dan foto. Sekarang saya sudah berada di warung jajan 2in. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Intan, yaitu pemilik warung dari 2in. Mari kita lihat Mbak Intan yang sedang berjualan di sini. Baik, sebelumnya selamat sore Mbak Intan. Sore. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Mbak Intan tentang kasus permasalahan permintaan dan penawaran yang terjadi di warung Mbak Intan. Apakah Mbak Intan benar? Sebelumnya pertanyaan pertama Mbak, makanan atau minuman apa saja yang ketika harganya menurun permintaannya dari para konsumen itu ikut naik? Mungkin ada sosis atau sosis bulat yang biasa dimakan anak-anak kecil itu yang warna putih. Sosis bulat adalah contoh makanan yang sangat laku, terjual dan permintaannya meningkat ketika harganya sedang turun. Itu apa penyebabnya Mbak? Karena kan sosis itu ada rasa sapi-sapinya gitu. Juga banyak kaum anak-anak muda juga yang makannya. Pertanyaan kedua Mbak, makanan atau minuman apa saja yang ketika harganya naik permintaannya itu menurun? Mungkin ada sosis panda, awalnya saya itu menjual dengan harga 500, tapi karena harganya sekarang sudah naik, sudah meningkat, jadi saya menjualnya satunya itu saja. Sosis panda adalah contoh makanan yang jarang terjual dan permintaannya menurun ketika harganya naik. Oke, baik. Nah, pertanyaan ketiga Mbak, makanan atau minuman apa saja yang ketika harganya naik, maka penawaran yang Mbak tawarkan ini juga ikut naik? Mungkin ada es tiket yang kita kenal biasa dibeli anak-anak kecil itu kan. Biasanya saya jual di harga 2.000. Itu kita jual harga 2.000 itu ketika kemarau. Es ceke adalah contoh minuman yang harganya naik dan penawarannya pun juga ikut naik, apalagi jika musim kemarau tiba. Pertanyaan yang keempat Mbak, yang terakhir, makanan atau minuman apa saja ketika harganya turun maka penawaran yang Mbak berikan juga ikut menurun? Mungkin ada model kayak kalau harganya naik itu biasanya saya jual dengan harga 7.000, tapi karena bahan pangannya menurun sekarang, jadi saya menjualnya hanya dengan harga 5.000. Modal dan tewan adalah contoh makanan yang ketika harganya turun maka penawaran yang diberikan juga ikut menurun. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya, sudah siap saya wawancarai. Penjelasan mengenai teori terkait kasus permasalahan, permintaan dan penawaran. Dari wawancara yang sudah saya lakukan bersama Mbak Intan tadi, Mbak Intan sudah mengalami kasus permintaan dan penawaran, di mana ketika harga barang naik, maka permintaannya akan menurun. Ini terjadi pada sosis panda. Nah, dulunya Mbak Intan menjualnya dengan harga 500. Nah, ketika harga barangnya naik, Mbak Intan menjualnya dengan harga 1.000. Ini membuat permintaan dari konsumen itu menurun. Kemudian ketika harga suatu barang menurun, maka permintaannya akan naik. Ini terjadi pada sosis bulat. Sosis bulat ini permintaannya naik karena harganya itu menurun. Ini karena sosis bulat ini sangat digandrungi oleh anak-anak karena ukurannya yang besar, rasanya yang enak, dan harganya yang murah, menjadi daya tarik anak-anak untuk membelinya. Nah, kasus permintaan ini termasuk dari bunyi hukum permintaan, di mana ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya akan turun. Kemudian sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka permintaannya itu akan naik. Nah, kemudian pada kasus penawaran, di mana ketika harga suatu barang naik, maka penawaran yang diberikan oleh Mbak Intan juga
ikut naik. Ini terjadi pada es cekek, di mana ketika pada musim kemarau Mbak Intan menjualnya dengan harga 2.000. Nah, kemudian pada musim biasanya Mbak Intan menjualnya dengan harga Rp1.000. Yang terjadi pada kasus penawaran di mana ketika harga suatu barang turun, maka penawaran yang ditawarkan oleh Mbak Intan juga ikut menurun. Di mana ketika Mbak Intan biasanya menjual model dengan harga 7.000, nah sekarang Mbak Intan menjualnya dengan harga 5.000 karena bahan baku itu dari model tersebut itu menurun, maka penawaran yang ditawarkan oleh Mbak Intan itu juga ikut menurun. Nah, ini termasuk dalam bunyi hukum penawaran di mana ketika harga suatu barang naik, maka penawaran yang ditawarkan itu juga ikut naik. Nah, kemudian sebaliknya ketika harga suatu barang itu menurun, maka penawaran yang ditawarkan oleh Mbak Intan juga ikut menurun. Solusi dari kasus yang terjadi. Menurut saran saya, solusi yang bisa diberikan kepada Mbak Intan adalah Mbak Intan bisa menjual barang-barangnya secara online dengan mempostingnya di WA, Instagram maupun Facebook. Karena di media sosial itu para konsumennya tidak hanya anak-anak kecil saja, tapi juga orang dewasa juga bisa melihatnya. Nah, ini bisa memungkinkan penjualan Mbak Intan akan meningkat ketika Mbak Intan menjualnya di media sosial atau menjualnya secara online. Slogan singkat sekaligus penutup. Nah, sebagai penutup di sini, saya akan menambahkan sedikit slogan, yaitu kejujuran adalah kunci kesuksesan bagi para pedagang. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.